Viral, Sahara datangi Polresta Malang, laporkan Yakmim atas dugaan pelecehan seks. Oh ini. Karena hidup manusia yang paling tenang itu adalah ketika dalam dirinya tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Betul sekali, tapi perlu tipis-tipis dibalas. Halo Sobat Gosip, kali ini kita akan melihat lagi video perseteruan antara Yakmim dan Bu Sahara. Oke guys, kita langsung aja lihat ke videonya. Kita akan melihat video-video terbaru doang ya guys ya. Oke, let's go. Akhirnya RT dan RW-nya diusir warganya sendiri. Yakmim bukan kaleng-kaleng, beda jauh sama Sahara. Buset. Yakmim bukan kaleng-kaleng, beda jauh sama Sahara. Udah jelas lah guys. Dosen itu bro. Dosen itu bro. Udah di situ juga udah jelas. Itu udah beda banget jauh. Oke, kita lihat. RT dan RW setempat diusir oleh warganya sendiri karena dianggap tidak mampu menjaga netralitas dalam menyikapi kasus ini. Lebih mengejutkan lagi, beredar informasi bahwa Perdana Menteri Malaysia sampai ikut menyurati Yakmim sebagai bentuk simpati dan dukungan moral. Tak hanya itu, terbongkar pula fakta mengejutkan lain. Yakmim ternyata bukan orang sembarangan. Dari garis keluarganya, ia masih memiliki silsilah keturunan dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. RT dan RW diusir warga. Ketegangan di tingkat lokal semakin memanas. Warga menilai RT dan RW setempat gagal menjaga kondusivitas lingkungan setelah kasus fitnah Nurul Sahara menyeret nama Yakmim. Alih-alih bersikap adil, RT dan RW dituding justru cenderung memihak Sahara. Hal inilah yang memicu kemarahan massa. Dalam sebuah musyawarah kampung, warga akhirnya sepakat meminta RT dan RW mengundurkan diri. Bahkan, sebagian warga terang-terangan mengusir mereka karena dianggap tidak lagi bisa dipercaya. RT dan RW itu mestinya jadi penengah, tapi kenyataannya malah diam atau condong ke satu pihak. Warga marah karena nama Pak Yakmim jelas-jelas difitnah, tapi mereka seolah tutup mata. Ujar salah seorang tokoh masyarakat. Momen pengusiran ini viral di media sosial. Banyak netizen berkomentar bahwa kejadian ini menjadi bukti betapa masyarakat sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh figur yang tidak berpihak pada kebenaran. PM Malaysia ikut turun tangan. Kasus ini ternyata bergema hingga ke luar negeri. Sumber yang dekat dengan keluarga Yakmim menyebutkan bahwa Perdana Menteri Malaysia mengirimkan sepucuk surat khusus kepada Yakmim. Surat itu berisi dukungan moral dan apresiasi atas kesabaran Yakmim menghadapi fitnah yang menimpanya. Meski isi lengkap surat tidak dibuka ke publik, kabar ini menambah legitimasi bahwa Yakmim adalah sosok yang memiliki jaringan dan dihormati bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional. Keterlibatan tokoh besar sekelas PM Malaysia membuat kasus ini makin menyita perhatian. Media sosial ramai dengan spekulasi, mengapa seorang dosen UIN Malang sampai bisa mendapat perhatian dari pemimpin negara tetangga. Info yang cukup lumayan agak baik ya buat Yakmim ya. Soalnya RT dan RW-nya juga katanya diusir guys. Itu benar-benar soalnya nggak ada pihak keadilan dari seorang RT dan RW ya guys ya. RT dan RW itu harus di tengah-tengah dia tuh. Dia bisa menengahi kasus tetangga sama tetangga. Harusnya itu tuh tugas RT sama RW ya guys ya. Ini malah kemana-mana, malah ke luar negeri pula segala. Cok, astaga, Sahara. Sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullah, semoga Yakmim tinggikan derajat. Waduh, alhamdulillah ya kayaknya ya bener sih ini. Semoga aja RT RW-nya diusir ya guys ya. Pokoknya saya paling pertama yang setuju kalau RT RW-nya diusir, oke? Kita lanjut lagi nih. Viral, Sahara datangi Polresta Malang, laporkan Yakmim atas dugaan pelecehan seksual. Bentar, kemarin katanya ya, yang kemarin ada yang ngomong bahwa laporan pidana pelecehan seksualnya tuh kagak ada ya guys ya. Yang ada laporannya Sahara itu pencemaran nama baik katanya. Kalau gak salah ya, kalau salah coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sekarang ada muncul lagi Bu Sahara ini melaporkan pelecehan katanya. Ijo-ijo gitu ya kuasa hukumnya, bro. Oi. Oh, ada nih Bu Saharanya, guys.
Gak jadi yang jadi masalahnya tuh kok ada gitu yang ngedukung ya, yang mau gitu jadi pengacaranya. Kan udah banyak banget ya bukti videonya gitu loh. Bukti videonya juga udah tersebar bahwa si ini tuh benar salah ya. Kalau menurut gua kan sebagai netizen bahwa si ibu-ibu ini tuh salah kalau kata gua. Menurut gua kan gua juga netizen sama guys. Oke, kita lanjut lagi lihat nih. Pagi menjelang siang. Oke, pagi menjelang siang, dengerin baik-baik guys. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Gak, ini yang ngejelasinnya belum tidur kah? Hah? Belum tidur kah, dia pusing kah yang ngadepin kasus ini guys? Itu. Membawa alat bukti apa saja? Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik. Oh, ternyata ada buktinya guys bahwa ya Mim ini melecehkan si Bu Sahara, katanya ada buktinya. Oh, mari kita lihat nanti keberlanjutannya ya guys ya. Makin panas nih, makin seru guys. Itu sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Pak, mungkin bisa dijelaskan pelecehan seksual itu yang seperti apa mungkin yang dilaporkan ke lanjutan? Nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan. Karena itu punya penyidik. Pak, ini laporan tambahan atau apa membuat laporan baru lagi atau seperti apa, Pak? Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. No, kemarin pencemaran nama baik dan fitnah guys. Itu laporannya. Sekarang ada laporan baru, pelecehan seksual ya guys ya. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Berarti ada 3 sangkaan dugaan pasal ya Pak ya? Kemarin pencemaran ITE, sekarang ada tambahan 2 lagi Pak ya? Ya nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Pak, yang terlapornya hanya 2 orang atau ada tambahan lagi Pak? Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Jadi kami tidak mau melebar kemana-mana. Beri terlapornya hanya 1 aja Pak ya? Nanti dilihat saja. Pak, kemarin kan sempat memberikan statement bahwa mau menunggu untuk perdamaian pasca Kang Deddy ke Malang itu kemarin. Nah, sejauh ini 3 hari pasca Kang Deddy itu gimana Pak? Mungkin komunikasi dan antar dua pihak ini Pak, kelanjutan dengan yang kami nggak tahu siapa yang memberikan statement itu. Kami kan tidak pernah memberikan statement begitu. Saya hanya menyampaikan pada prinsipnya kami ini ngikut mau kayak gimana, yaitu yang penting apa, itikat baik. Ya kalau itikat baiknya pengen adem damai kita ikut, pengennya ke ranah hukum kita ikut. Yang nggak kita ikutin nih ke ranah yang rame-rame. Kami ingin Malang ini tetap kondusif, adem, ayem. Ya kita jaga bersama kota Malangnya. Lah kocak, dia yang mulai anjir, gimana mau adem ayem. Kopak itu yang dibantu sama lu yang mulai, kocak. Indah ini. Pak, selain laporan tambahan, apa ada pemeriksaan Mbak Sahara untuk? Kami beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil ya untuk diminta klarifikasi. Karena berhubung pada waktu itu kami ada agenda keluar kota, kami minta ke teman-teman penyidik untuk reschedule. Berkaitan dengan kapan waktunya kan itu kewenangannya teman-teman penyidik untuk mereschedule. Silakan teman-teman nanti klarifikasi atau minta informasi ke teman-teman penyidik. Berarti hari ini cuma penyampaian laporan baru? Betul. Betul. Pak, terkait yang laporannya Pak Yai yang terkait penistaan agama itu seperti apa Pak? Mungkin Pak tanggapannya Pak? Waduh, ada penistaan agama? Iya. Saya nggak tahu. Saya baru dengar malah dari teman-teman sekalian. Saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa komen untuk itu. Kalau untuk persekusi sendiri Pak? Yang kayak gimana itu persekusinya? Kami juga nggak tahu siapa yang mempersekusi, di mana persekusinya, kapan waktu persekusinya kami tidak tahu. Silakan teman-teman bisa cross check siapa yang mengeluarkan statement begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin bukti yang kuat apa Pak, yang menguatkan itu Pak? Ya persoalan bukti nanti teman-teman penyidik nanti yang akan
silakan minta ke teman-teman penyidik ya. Yang jelas kami datang ke sini kalau tidak mempunyai alat bukti kan nggak mungkin kita datang ke sini. Sama aja kami ini kan memperpelonco diri kita sendiri kalau kita nggak punya bukti. Termasuk video Pak itu yang telah dikirimkan ke krunya Mbak. Saya bisa jadi itu, tapi kan kita nggak bisa memvonis itu. Cuman nanti teman-teman penyidik nanti yang akan silakan tanya ke teman-teman penyidik aja ya. Pak, ini apakah mempengaruhi juga Pak psikisnya Bu Zahara kan berkepanjangan malah justru? Ya bagi saya begini ya, siapa sih orang yang ketika ada masalah tidak terganggu? Pasti terganggu, cuman apakah kemudian memberikan dampak, saya pikir tidak. Nah, nyatanya Mbak Zahara masih sehat-sehat saja, cuman sedari awal kami sampaikan setelah kami pegang kuasa, saya sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang memang keliru dari prinsipal kami berkaitan dengan ya mungkin sikap ya terhadap orang yang lebih tua, dan prinsipal kami sudah mengakui dan minta maaf. Saya pikir itu sikap kesatria gitu untuk mengakui kesalahan. Dan teman-teman bisa melihat bahwa prinsipal kami tidak pernah itu update apapun di media sosial, semata-mata hanya ingin menjaga bahwa Malang harus tetap aman, damai, kondusif. Tidak update apapun di media sosial katanya guys. Terus kemarin yang update video siapa woi? Hah? Hantu? Buset dah. Silakan teman-teman media menilai siapa yang Semua juga udah menilai bang, Pak. Astagfirullah. Dia baru bangun tidur kah? Hah? kisruh. Kalau kami ngikut saja. Siapa yang buat kisruh? Siapa yang ngomong apa kamu nih gampang? Ya, Makasih Pak. terima kasih. Setelah ini Aduh, WKWK lupa ingatan dia, bukti ada di video perselisihannya, lucu dah kamu. Zaki namanya guys. Kocak banget sumpah gua pas denger yang itu loh bro. Astaga. Bentar kita baca komen-komennya nih. Semua juga orang pasti udah tahu kan. Gerombolan Asuhara amnesia semua. Sumpah gua juga agak kocak gitu ngedenger yang itu ya guys ya. Agak kocak sumpah. Dia loh yang mulai duluan, Cok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas Geng, apa nih dari Mas Geng? Mantap, lanjutkan Bu Zahara. Saya sangat kagum dengan keteguhan pendirian Bu Zahara. Vibes wanita yang tidak mudah goyah. Pendirian jelas terlihat. Jilbabmu sangat anggun. Maju terus Bu Zahara. Semoga semua usahamu menghasilkan baju oranye sebagai cenderamata. Amin. Diaminin lagi sama gua cuy. Amin deh. Sampai serius taunya akhirnya ngakak bro. Astaga, ada netizen ini bro. Aduh, namanya pelecehan harus ada bukti visum atau saksi bukti ya sih. Kalau saya setahu saya ya. Kalau mau laporan kasus pelecehan itu kalau nggak salah tuh harus ada saksi, bukti, dan visum. Nggak tahu sih. Kalau menurut kalian coba yang tahu coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke kita lanjut lagi. Berjumpa lagi dengan Bunga N. Oh ini nih apa lagi nih? Bunga N. Update kasus Yamim V Zahara. Pengakuan Zahara bisa jadi tindak pidana. Wow. Saya masih mengupdate perkembangan Coba kita kasus dengerin, guys. antara Yaimin dengan Nurul Zahara. Saya melihat video dari Ibu Nurul Zahara melakukan permohonan maaf terkait perkataannya yang kurang sopan dan bernada tinggi. Dalam video tersebut, Ibu Nurul Zahara mengakui apa yang telah dilakukan dirinya. Nah, menurut Sobat AN, apakah dengan permohonan maaf dan pengakuan tersebut bisa menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Ibu Nurul Zahara? Enggak dong harusnya. Atau bahkan pengakuan tersebut itu menjadi memperkuat bahwa aduan yang dilakukan oleh Pak Yaimin dan keluarga justru memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Nurul Zahara. Nah, mari kita bahas. Saya melihat bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Ibu Nurul Zahara terkait perkataan kasar dan kurang sopan terhadap Pak Yaimin dan keluarga
itu dilakukan melalui media sosial dan diupload media sosial, di mana Undang-Undang ITE itu mengatur hal tersebut. Barang siapa mendistribusikan tanpa izin atau membuat konten-konten terkait tentang penghinaan, perundungan, kekerasan, itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Wah, kita punya ini guys. Punya ilmu nih. Berarti kalau nggak tanpa izin itu tuh bisa dapat undang-undang ITE ya guys ya. Oke. Di mana ancamannya hukumannya adalah Ilmu. sampai 6 tahun penjara. Nah, menurut Sobat AN, pengakuan yang dilakukan oleh Nurul Sahara, apakah itu akan memperkuat pengaduan atau pelaporan dari Pak Yaimin dan keluarga? Nah, Sobat AN bisa komen di sini agar nantinya proses penanganan perkara Pak Yaimin di kepolisian Polres Malang itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya juga berharap bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini, penyidik, untuk segera merealisasikan perkara tersebut untuk segera dipersidangkan. Dikarenakan apa? Biar terang benderang siapa yang melakukan tindak pidana itu bisa dibuktikan di dalam peradilan nantinya. Terima kasih Sobat AN. Salam keadilan. Salam keadilan katanya guys. Ya, kita langsung aja baca komennya ya guys ya. Oke. Benar, pengakuan Sahara soal minta maaf bisa memperkuat laporan dari Yakmim. Wow. Ternyata kita dapat ilmu lagi ya adik-adik. Kita dapat ilmu lagi guys. Ternyata guys, minta maaf juga bisa menjadi memperkuat laporan dari Pak Yakmim ya guys ya. Oh, bisa gitu ya. Ya udah, kita doain aja semoga semuanya lancar dan cepat clear ya guys ya. Oke, masih kita lanjut lagi dah. Kita lihat video-video terbaru lainnya nih. Yamim sekakmat imam masjid yang pernah mengusir beliau di depan KDM. Gue baru tahu nih. Kalau gue baru tahu imamnya tuh orang ini nih. Coba lihat ya. Oh ini yang apa? Yang gak ngebolehin sholat di masjid ini orangnya. Lu punya pintu surga, Pak? Anjir lah. Ini sih gua lihat video yang ini yang lebih parah cu, sumpah cu. Yang nggak boleh ke masjid loh, bayangin cu. Dia ahli agama loh. Udah pasti kan ahli agama kan yang diam di masjid itu kan. Tahu kan, pasti lebih ngerti kan. Gua ngelihatnya aja cu, diusir di masjid loh. What the hell man? Oh dia ngusir saya, dosen UB dia. Oh dosen UB lagi. Kelas dosen masa kagak tahu sih, kagak ngaji cu. Hah? Profesor Doktor Kiai Haji, bukan ini ya, bukan Ustadz, Kiai Haji bro. Takmir masjid, bendahara RT. Dialah yang ngusir saya sambil marah-marah. Astagfirullah, oh, dia orangnya ya. Dia orangnya bro, dia udah punya pintu buat ke surga. Sampai-sampai dia berani-beraninya ngusir yang mau ke masjid bro. Astaga. Sesama kiai kok bisa mengusir padahal sesama orang muslim sama-sama dosen. Bisa-bisanya terpengaruh si Sahara proses hukum semua yang ngusir Yaimin karena terhasut fitnahnya Sahara. Ya juga sih ya kan. Itu harusnya bisa diusut sih bro. Itu sama kampusnya juga, sama kampus apa tadi? UB ya. UB bisa dipertanyakan itu bro. Harusnya ya pihak UB-nya juga harus bisa dipertanyakan tuh bro. Oke, kita lanjut lagi nih. Lurahnya digiring ke mobil sambil nunduk malu. Gua belum tahu nih lurahnya yang mana nih. Oh, ini lurahnya, bro. Astagfirullahaladzim.
Waduh, Palura. Malang. Ex dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, Imam Muslim atau Yakmim, kembali laporkan Sahara dan sejumlah pihak atas dugaan persekusi serta penistaan agama. Waduh, kita lihat ya guys ya. Kasus Sahara kian panjang, Yamim tambah 2 laporan baru ke polisi, bro. Buset. Ini mau berapa laporan lagi nih? Banyak banget ini, bro. Ayo gaskan Pak Yamim, saya dukung di sini. Kayak 2 laporan tambahan. Yang pertama, yang nama-nama yang sudah kita sebutkan kemarin, kita masukin. Oh ya, udah tahu kan kalian nama-namanya yang kemarin guys, yang belum tahu nama-namanya yang kemarin coba cek di video sebelumnya ya guys ya. Yang kedua, ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain. Itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Siapa yang dilaporkan? Nama-nama yang disebutkan siapa bang? Kemarin sudah kita sebutkan dalam konferensi pers. Ya kemarin udah tahu. Ada sekitar 5 orang, tambah untuk laporan sajadah ini ada 2 orang lagi. Itu termasuk Bu Sahara dan suaminya ya? Oh, yang sajadah dibakar juga udah masuk laporan ya guys ya. Oke, waduh, mantap Pak Yamim. Pak RT dan Pak RW juga Iya. Persekusi. Iya. Apa itu bentuknya bang? Nanti dijelaskan. Yang jelas sudah masuk semua, saksi sudah kita siapkan, itu nanti semua. Alhamdulillah. Yo, semoga kita cepat melihat sidang-sidangnya ya guys ya. Kita akan melihat sidang-sidangnya. Kita juga nanti akan melihat dan akan melihat bareng kalian sidang-sidang atau proses sidangnya ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya video-video terbaru aja ya. Sahara in the gang. Itu pasti sebelumnya gak nyangka kalau Pak Yakmim akan membawa ke jalur hukum. Bro berpikir ya, pastinya berpikir kayak gitu gak sih bro? Makanya dia dilihat dari video-video itu, wah meledak-ledaknya itu loh. Setiap hari upload meledak-ledaknya tuh gimana? Tahunya dilaporin bro. Wow, bagus sekali. Nah bener, mikirnya orang tua biasa agak bakal bisa nyaingin dia, mikirnya gitu ya juga sih. Ya kan? Ya bener masuk guys. Netizen kita pada pinter banget guys, sumpah guys. Ini sama siapa lagi nih? Oh ini Bapak Aing, ini akun TikToknya juga Bapak Aing guys. Masya Allah. Apa kabar? Saya. Istrinya belum ganti. Nah ini yang paling setia, ini yang bisa. Berani ganti nggak? Berani lah kalau Berani. Lo nggak boleh. Kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan. Itu namanya amal. Tapi kalau kemudian kejahatan dibalas dengan kejahatan. Wajaza'u sayyi'atin. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu namanya derma. Wa inafa wa aslaha. Itu kalau dimaafkan lalu diberbuat baik, itu yang fa innallaha ghafurur rahim. Nah itu mestinya. Iya, karena hidup manusia yang paling tenang itu adalah ketika dalam dirinya tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Betul sekali, tapi perlu tipis-tipis dibalas. Masuk. Tapi perlu tipis-tipis dibalas guys. Itu perlu sih, itu buat pelajaran soalnya ya adik-adik. Itu perlu banget karena itu buat pelajaran ya. Oke. Sehat selalu Pak Dedi Yakmim, amin ya Allah, amin. Assalamualaikum, sampurasun. Ketemu besties frekuensi ini mah bro. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu dan gak banyak komen karena di sini kita akan cuma melihat update doang dan gak banyak komen ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya ya. Bye.